Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali bersama saya di channel yang sama. Kali ini saya ingin berbagi tips dan informasi khususnya teman-teman saya yang ada di SMK Bina Tunas Bakti Juwana, Bapak dan Ibu guru tercinta. Karena untuk tahun ini pembelajaran sedikit berbeda dengan tahun sebelumnya, yaitu pembelajarannya adalah berbasis tematik, model pembelajaran project based learning. Bapak dan Ibu, terkhusus di SMK Bina Tunas Bakti Juwana, bahwasanya untuk pembelajaran PJJ kita menggunakan LMS SIPAS, ya, Sistem Informasi Pembelajaran. Kemudian untuk tugas mengajar sudah sesuai dengan jurusan masing-masing yang telah Bapak dan Ibu terima, seperti di sini yang tertera: guru TKRO, guru TP, guru TPSM, guru TEI, dan guru DPIB. Masing-masing guru sudah mendapatkan tugas mengajar sesuai dengan jurusan, meskipun ada yang lebih dari satu jurusan. Kemudian untuk pembelajarannya juga nanti disetting materinya adalah materi tematik. Oleh karenanya ini perlu saya sampaikan di kesempatan kali ini. Ini sengaja saya hidden atau sembunyikan untuk alamat SIPASnya, karena memang ini terbatas untuk guru SMK PTB Juwana. Tapi secara umum bisa menjadi informasi atau pengetahuan bagi Bapak dan Ibu lainnya. Bapak dan Ibu, setelah kita login menu SIPAS, maka akan muncul informasi halaman depan. Di sini ada menu materi. Bapak dan Ibu silahkan klik saja, di sini ada link materi. Setelah materi diklik, maka akan muncul tulisan di mana kita mengampu mata pelajaran apa saja. Di sini saya akan coba praktekkan input materi yang tematik untuk mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital di kelas 10 TKRO dan 10 TPSM. Ini saya berasumsi bahwa materi tematik TKR dan TPSM berbeda, oleh karenanya nanti akan saya praktekkan. Seperti biasa, silahkan diklik saja menu kelas yang akan diklik materinya. Kemudian setelah diklik, maka akan muncul semester. Silahkan pilih semester yang saat ini aktif. Kebetulan karena yang kita di semester gasal, ini sudah defaultnya adalah di atas atau gasal, berarti nggak perlu dirubah. Tapi kalau Bapak dan Ibu pada posisi di semester genap yang aktif, maka silahkan diganti semester genap. Biasanya Bapak dan Ibu ada yang lupa untuk ini, sehingga materi yang diinput tidak tampil di menu siswa pembelajaran PJJ karena memang salah input semester. Setelah itu, di sini ada setting mapel pertemuan pertama. Ini silahkan nanti kalau misalnya ada pertemuan keberapa, silahkan diklik materi baru. Seperti ini. Pertemuan kedua, judul materinya misalnya apa itu ya, sesuai dengan KD yang Bapak Ibu ampuh. Setelah itu klik simpan. Di sini saya akan coba praktekkan untuk input materi pelajaran di pertemuan pertama. Silahkan diklik detail. Jadi setelah input judul materi pertemuan pertama misalnya, silahkan diklik detail atau plus ini ya, detail, plus detail. Di sini akan muncul nanti materi yang akan diinputkan. Kalau misalnya materinya baru, karena tadi saya sudah input makanya ada materinya, materi baru nanti akan seperti ini. Saya akan klik buku digital yang tadi baru saya input, baru judulnya saja kita input. Nah, nanti seperti ini. Silahkan klik input materi. Di sini ada merah-merah, artinya Anda belum memasukkan materi pelajaran. Segera input materi pelajaran dengan mengklik tombol input materi bawah ini. Silahkan diklik input. Silahkan klik waktu literasi. Ini terserah Bapak dan Ibu mau literasi berapa, tergantung dari jumlah panjang pendeknya materi yang disampaikan. Ini saya misalnya 5 menit cukup. Kemudian silahkan ini bisa diketikkan materinya. Bapak Ibu boleh copy paste dari e-book materi yang Bapak Ibu tulis, baik file PDF atau file dari Word. Saya sudah ada materi Bapak dan Ibu, kumpulan materi dari direktorat. Kebetulan ini adalah e-book berupa PDF. Setelah saya buka maka akan muncul seperti ini. Silahkan Bapak dan Ibu bisa menuliskan tujuan pembelajaran, uraian materi, dan sebagainya. Nah, ini saya akan coba masukkan materi. Ini adalah untuk teorinya dulu, di copy.
Bapak dan Ibu penting diperhatikan bahwa untuk menginput materi, setelah dari sumbernya, mohon dipastekan atau di copy paste di Notepad. Notepad itu adalah aplikasi bawaan dari Windows. Tujuannya apa? Biar tidak ada masalah nanti ketika anak membuka atau Bapak Ibu memasukkan, kadang ada yang error, ada yang tidak bisa, dan itu baiknya dimasukkan ke Notepad dulu. Setelah itu dipaste, Ctrl V ya, seperti ini masuk. Setelah itu saya singkat saja, saya sudah persiapkan di materi yang sudah lengkap. Nah, seperti ini ya Bapak dan Ibu. Jangan lupa setelah menginput materi, di sini ada tombol simpan Bapak dan Ibu. Ini wajib diklik ya. Jadi Bapak dan Ibu yang sudah selesai ngetik materi di menu ini, ketika mau masuk ke soal, jangan langsung ke soal baru, tapi langsung klik simpan. Ini tombolnya penting sekali. Kalau Bapak dan Ibu lupa ngeklik simpan, maka tadi yang diinput hilang. Ini akan saya contohkan Bapak dan Ibu karena ini adalah materi untuk kelas 10 TK RO dan TBSM. Berarti saya bagi dua, materi yang secara umum semua jurusan mendapatkan, kemudian yang khusus tematik saya bagi menjadi dua. Di sini saya membuat semacam tulisan ya, sub materi. Materi A adalah materi umum. Bapak dan Ibu bisa tebalkan, tidak tebal di sini. Ini bisa diatur ya biar tampilannya lebih bagus di tampilan anak. Kemudian diterima juga anak lebih jelas. Ini yang tematik saya bagi menjadi dua. Kemudian sebelum menginput materi tematik, Bapak dan Ibu tentunya sudah menyiapkan materinya. Jadi ini saya buatkan nomor 1-2 materi tambahan tematik kelas 10 TKRO. Klik di sini. Klik di sini nanti ini adalah materi dari Google Drive. Google Drive sudah saya siapkan Bapak dan Ibu berupa file PDF. Bapak dan Ibu tinggal upload saja materi yang tematik tadi ke Google Drive. Bapak dan Ibu sudah punya semuanya alamat Gmail ya. Saya yakin sudah punya semua untuk alamat Gmail. Kemudian masukkan ke Google Drive. Ini misalnya cara memasukkan link adalah Bapak dan Ibu input linknya. Jadi misalnya kalau Bapak Ibu membuka email seperti ini, bagaimana cara membuka Gmail akan saya sampaikan juga. Silahkan Bapak dan Ibu perhatikan di sini ada bulat-bulat sebanyak 9 ya, kotak ini. Silahkan diklik Google Application, kemudian pilih yang Google Drive. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Setelah itu, nanti Bapak dan Ibu masuk ke New. Ya, silahkan membuat folder baru. Misalnya folder di sini ada New, ya, plus. Klik kiri, kemudian folder. Misalnya di sini materi tematik. Kemudian tekan tombol create. Nah, di sini sudah ada Bapak dan Ibu materi tematik. Kemudian nanti isinya Bapak dan Ibu silahkan diisi. Ini saya sudah masukkan, mengupload beberapa materi. Nah, cara nguploadnya gampang. Silahkan dibuka folder tadi. Setelah itu Bapak dan Ibu di materi laptop di drive ya, di drive silahkan tinggal digeser saja. Ini diseleksi kemudian digeser ke sini, di copy, digeser. Setelah itu nanti akan proses. Saya akan contohkan satu. Saya akan coba misalnya ini ya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Ini adalah UU ITE, Undang-Undang terkait dengan etika berkomunikasi di internet. Saya akan coba geser. Jadi tekan tahan, geser. Nah, di sini ada keterangan copy. Bapak dan Ibu, kalau kita perhatikan di sini ada tulisan starting upload, satu upload komplit. Nah, silahkan, ini artinya sudah masuk materi kita ke Google Drive. Kemudian apabila ini mau dimasukkan ke materi tematik SIPA, silahkan klik kanan. Kemudian get link. Saya ulangi, klik kanan di materi tadi ya, klik kanan yang akan mau dikirim tematik, get link. Kemudian di sini ada restriction ya. Ini pilih saja yang anyone with the link. Artinya siapapun yang punya linknya, dia bisa melihat. Itulah jauh lebih mudah ditemukan anak atau
lebih mudah anak membuka. Kemudian viewernya ini biarkan saja viewer ya, komentar editor ini tidak usah, jadi cukup viewer saja. Setelah itu di sini ada linknya, klik copy link. Inilah link yang nanti kita kopikan ke Sipas. Copy link, kemudian klik tombol done. Setelah itu kembali lagi ke Sipas Bapak dan Ibu. Jadi di sini silahkan diseleksi, masuk ke insert. Di sini ada link, kemudian di sini ada hyperlink. Ini saya akan coba hapus. Nah, Bapak dan Ibu, sebelum kita kasih hyperlink, maka ada perbedaan ya. Yang ada hyperlinknya adalah warna biru. Yang tidak ada hyperlink, dia warnanya biasa. Ini saya akan coba. Ini tadi saya sudah mengcopy hyperlink dari materi PDF yang ada di Google Drive, yang nanti akan jadi tematik. Klik kanan, saya ulangi, di Google Drive tadi ya, di file PDF-nya, get link. Kemudian ini settingannya adalah anyone with the link. Jadi kalau standarnya adalah restricted, ini ganti anyone the link. Kemudian viewernya saja, ini nggak usah dirubah, standarnya seperti ini, copy link. Setelah itu done. Setelah itu masuk ke Sipas lagi, diseleksi Bapak dan Ibu. Ini adalah proses input materi tematik yang nanti khusus anak-anak yang mendapat tambahan materi plus yang kemarin sudah kita rapatkan bersama tim Project Based Learning di masing-masing jurusan. Silakan masukkan ke sini. Kemudian setelah diseleksi, klik menu insert. Bapak dan Ibu, ini ada menu bar namanya. Ini klik insert. Di sini ada tombol kedua, link. Ya, Bapak dan Ibu juga bisa nambahkan image atau gambar. Link, ini yang link ya. Terus ini di paste atau Ctrl V. Setelah itu di save. Nah, sini ada aktif. Kalau tulisannya berwarna biru dan ada garis bawahnya, ini artinya hyperlinknya sudah aktif. Sehingga ketika anak mau mengeklik di situ, dia langsung terbuka dan membuka menu yang ada, membuka materi yang ada linknya tadi, Bapak dan Ibu. Ini Bapak dan Ibu bisa ngupload berupa file PDF, video, ataupun Word ya, atau mungkin Bapak dan Ibu punya channel YouTube, bisa dimasukkan juga. Termasuk nanti mungkin alamat website ya yang berupa informasi di internet itu bisa. Jadi insert hyperlink ini fungsinya adalah untuk memasukkan informasi-informasi yang eksternal. Termasuk Bapak dan Ibu nanti kalau mau menggunakan live tatap muka secara webinar atau Vicon ya, video conference, seperti menggunakan Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, nanti Bapak dan Ibu bisa tautkan linknya di sini, sehingga anak bisa mengikuti materi Bapak dan Ibu secara live atau secara Vicon, video conference. Berarti sampai sini saya sudah memasukkan materi secara umum, baik yang diikuti oleh semua jurusan atau secara khusus tematik. Jadi materi tematik untuk kelas 10 TKR dan TBSN sudah saya masukkan. Sehingga anak-anak yang butuh tambahan materi tematik sudah bisa diklik di sini. Kemudian di sini juga bisa kita tambahkan materi video Bapak dan Ibu. Jadi apabila Bapak dan Ibu punya channel YouTube seperti saya ini, silahkan itu bisa juga dimasukkan tambahannya. Jadi misalnya saya di sini punya channel YouTube, ada beberapa playlist yang saya sudah masukkan. Contohnya adalah di sini ada tutorial Google Form, tutorial animasi dan sebagainya. Bapak dan Ibu bisa tautkan link ini di materi ini. Contohnya adalah ini Bapak dan Ibu. Jadi ini kita bisa coba play ya Bapak dan Ibu. Ini adalah materi tambahan. Ini bisa kita munculkan. Komunikasi adalah proses pemindahan pengertian dalam bentuk gagasan dan informasi dari seseorang ke orang lain. Komunikasi terjadi jika saya berbicara, Anda mengerti, dan sebaliknya. Jika Anda berbicara, Nah, ini adalah contoh memasukkan video di dalam menu Sipas, sehingga anak-anak bisa melihat video yang kita sampaikan. Tapi Bapak dan Ibu perlu diperhatikan bahwa untuk memasukkan video perlu diperhatikan jangan sampai banyak menampilkan video, karena nanti juga kasihan anak, kuotanya juga terbatas. Tentunya ini perlu dikomunikasikan dengan siswa-siswa. Selama tidak ada keberatan dari siswa, itu bisa
lakukan. Tapi ketika ada anak yang mempunyai keberatan, Bapak dan Ibu bisa mentoleransi. Ini tidak semua siswa kita wajibkan untuk melihat video, tergantung kebutuhan atau tergantung kemampuan dari masing-masing siswa. Caranya bagaimana untuk memasukkan video? Bapak dan Ibu silahkan tinggal pilih saja video yang akan Bapak dan Ibu masukkan. Contohnya ini saya akan coba memasukkan tentang literasi ya, gerakan literasi. Ini saya punya video tentang gerakan literasi. Bapak dan Ibu tinggal kopikan linknya ini, Bapak dan Ibu, ini ada linknya, link di YouTube. Ini saya akan coba kopikan linknya. Jadi Bapak dan Ibu buka videonya, boleh video Bapak dan Ibu sesuai dengan channelnya, video yang Bapak Ibu upload di YouTube, atau video dari orang lain silahkan. Boleh itu, selama memang relevan dengan materi Bapak dan Ibu. Tentunya dicantumkan sumbernya Bapak dan Ibu ya, nanti sumbernya dicantumkan karena kita mengutip sumber materi dari pihak orang lain. Silahkan ini di copy saja linknya, kemudian masukkan di sini Bapak dan Ibu. Materi video 1 misalnya ya. Kemudian di sini ada materi video 2. Materi video 2. Ini. Kemudian di sini ada, kalau Bapak dan Ibu ingin muncul langsung di halaman ini, maka klik tombol ini Bapak dan Ibu. Di sini ada tombol seperti logonya YouTube ya, insert media. Kemudian di sini embed itu nanti masuk ke dalam tampilan. Kemudian di paste atau ditempel di sini linknya. Setelah itu save. Maka akan ada 2 video di sini. Yang pertama adalah materi video 1, materi video 2. Mungkin yang ini materi video tematik TKRO. Ini misal saja TKRO. Kemudian di sini materi tematik TBSM, materi video tematik TBSM. Ini misalnya saja Bapak dan Ibu. Setelah itu jangan lupa disimpan atau ditambahi sumber materi ya, sebagai etika kita mengutip. Misalnya sumber materi ini silahkan dimasukkan saja linknya. Kalau itu dari internet ya, biasanya kan ada www apa gitu ya, nanti pastekan saja di sini, ketempel aja di sini, misalnya seperti ini. Setelah itu jangan lupa disimpan. Baik, kita coba lihat Bapak dan Ibu. Di sini sudah ada materi yang saya inputkan. Satu adalah materi secara umum, kemudian adalah materi secara khusus tematik. Di sini adalah materi PDF. Jadi anak-anak yang perlu mendapatkan materi tematik bisa mengklik ini. Tentunya tematik ini Bapak dan Ibu perlu menganalisa ya, karena hanya KD-KD yang esensial saja. Tidak semua materi itu harus tematik. Sehingga Bapak dan Ibu mungkin dari satu semester itu menyampaikan materi tematik hanya sekitar 3-4 kali. Kalau total pertemuan itu katakanlah 12 atau 20 pertemuan, Bapak dan Ibu menyampaikan materi tematik misalnya 5 kali atau berapa. Silahkan, itu tergantung dari analisis KIKD kemarin yang sinkronisasi materi bersama jurusan, itu tergantung dari itu. Tidak harus setiap kali menginput materi harus tematik, tidak. Ya, karena menu ini saya buat jadi satu, sehingga Bapak dan Ibu yang mengampu lebih dari satu jurusan, input materinya cukup sekali, tapi untuk tematiknya silahkan dibedakan ketika menginput materi. Silahkan ditautkan ke link-link eksternal, baik itu Google Drive, kemudian YouTube, atau materi-materi referensi lainnya. Bahkan bisa Vicon, video conference menggunakan Zoom atau Google Meet. Demikian Bapak dan Ibu materi dari saya. Kalau mau input soal silahkan untuk input soal baru ya, soalnya yang iseng. Demikian materi dari saya. Apabila mungkin ada pertanyaan bisa langsung ketikkan saja di kolom komentar video di bawah. Kemudian nanti akan saya cantumkan hal-hal penting lainnya di kolom deskripsi. Atau Bapak dan Ibu bisa langsung japri di WA saya yang sudah Bapak Ibu miliki nomor WA saya. Demikian, sekali lagi ini adalah materi khusus Bapak dan Ibu guru, teman saya yang ada di SMK Bina Tunas Bakti Juwana. Untuk Bapak Ibu guru yang lainnya atau yang secara umum bisa menjadi pengetahuan saja bahwa saat pandemi COVID ini kita perlu terus meningkatkan pembelajaran meskipun terbatas
jarak dengan siswa tidak bisa tetap muka, tapi kita tetap harus kreatif untuk memaksimalkan pembelajaran sehingga anak bisa maksimal di dalam menyerap materi. Demikian Bapak dan Ibu, tetap semangat, jaga protokol. Saya berdoa semoga Bapak dan Ibu selalu sehat selalu. Salam Merdeka Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.